sama HRS, Bro. Oh iya, nggak ada masalah sebenarnya. Cuma itu pikiran-pikiran apa namanya, apa pendapat-pendapat antum seperti itu, anak kira pendapat yang objektif. Cuma anak tadi kan pengen menanggapi antum bilang apa namanya, Iya, boleh. Arobito Alawiyah hendaknya membuat apa namanya ya, satu lembaga yang menegur ceramah-ceramah halu. Sebenarnya apa ya? Saya kebetulan juga pernah di Arobito, tapi di cabang kota saya Iya. pernah, tapi sekarang sudah enggak. Sebenarnya yang saya lihat pengalaman seperti di Kalimantan, di mana sebenarnya sudah ada yang Mahesa. Oh, sudah ada. Tindakan-tindakan itu sudah ada, tapi entah kalau pusat ya, saya soalnya tidak begitu apa namanya sama pusat, tidak begitu kontak ketika saya di Sa- Robito. sa- saya tadi nggak Seperti ngomong Robito, Beb. Mestinya Habaib. Saya oh, nggak ngomong Robito. lebih Ya, lebih ya, saya globalnya ngomong Habaib ini mestinya. lebih Saya globalnya nggak ngomong Robito HBM tadi malah itu. lebih lebih ada lagi Gus, apalagi saya di Solo, Iya. kebetulan saya juga ya apa namanya beberapa kali sering ceramah lah. Dulu dulu di Solo itu ada namanya Habib Najib bin Toha Assegaf. Itu Habaib sepuh di Solo dan ditakuti. Dia orang yang apa ya, kalau ada kemungkaran itu langsung ditegur. Nah, salah satu yang saya ingat, dan dulu saya sempat sempat apa ya Gus ya, sempat tidak terima dengan nasihat beliau. Tapi ketika apa ya, mungkin dari sisi saya mengatakan bahwa fitnah sekarang ini sudah sangat merebak seperti itu. Betul apa yang dia omongkan. Dulu saya orang yang Karena sering menceritakan karomah kar- di ceramah-ceramah. Saya sering dan saya memang seneng baca cerita karomah seperti Tadkiratul Aulia, tempatnya Fahruddin Attar, dan beberapa buku-buku yang menceritakan para sufi dengan keramatnya lah. Karena saya punya pendapat karena ketika gini, ceramah. Beb. Hmm, Mohon maaf, Beb. Karena ini harus habaib yang nindak. Karena begini konteksnya, kalau ketika diingatkan atau ditegur oleh non habaib, malah ya dituduh sul adab, manyenyok betul, kemana-mana betul, larinya. Maka betul. dulu ya ada Habib Kribo itu ya. Siapa Habib Kribo? Nah, di balik River. ngawurnya Habib Kribo, begitu ada Babe Aldo. Oke kan, Babe Aldo. Ngehantam kan Babe Aldo, joker. Nah, kita kan akhirnya kan, oh gitulah gitu. Kalau ada yang aneh, habaib harus berani negur gitu di publik. Pokoknya Ya, sesuatu yang bersifat publik harus ditegur di publik. ya, Maksudnya biar umat itu percaya gitu bahwa habaib ini tidak hanya mikirin kubu gitu, tidak hanya golongan, tapi memikirkan umat gitu loh. Hantam di ya. publik. Beb Anu, jangan ulangi lagi gitu ya. Ini tolong. Nah, gitu loh. Dulu memang belum ada Itu medsos. sangat kita berharap. Ketika di kota kami Solo itu ditegur, bahkan kadang di khutbah Jumat disindir. Sama Habib Najib ini orang yang terkenal berani, dan dia termasuk orang yang melarang untuk menceritakan karomah di mimbar-mimbar. Itu saya sempat tidak terima, kok tidak Iya, boleh, kok tidak boleh. Saya sampai gitu, oh kok iya. tidak boleh. Bahkan saya sampai pernah, kenapa ya, ngomong di mimbar, ini harus diceritakan biar maksudnya anak-anak turun kita tahu bahwa para wali ini punya Memotivasi. memotivasi. Kenapa mereka percaya kepada film-film, percaya kepada cerita-cerita hayalan seperti Marvel, Avengers dan lain sebagainya. Tapi kok kalau Mahalulia kok tidak boleh sampai kan? Tapi ternyata ke depannya ini benar sekali, dan saya ngelihat Benar. daripada konten-konten antum, apalagi tadi membahas masalah tahabat juhad dan lain sebagainya, ini bahaya sekali. Al-Halat sendiri kan sampai Bahaya, Beb, meregang bahaya. nyawa Makanya, karena mengucapkan hal-hal nah, yang apa namanya, nah, yang dianggap seperti itu. Dan ada cerita di mana Al-Halat betul. ketika dia dihukum mati itu, sampai entah ini cerita benar apa enggak, saya cuma baca-baca itu sampai ada suara tanpa rupa mengatakan ini hukuman bagi yang membocorkan rahasia Tuhan. Jadi intinya apa ya, terus cerita-cerita halu ini juga, cerita-cerita halu. Cuma anu Gus, apa namanya, saya ngelihat di tanggapannya antum ya, terutama tanggapan antum di Lujaini Dani atau Nurul Burhan itu gimana? Itu kan juga Saya nggak kabar tahu. yang tersebar.
Kalau Lujainudani, saya dua-duanya saya bukan pengamal, tapi Lujainudani saya masih bisa menerima. Jadi kita ini begini, Bib. Ya tapi tetaplah konteksnya kalau di publik nggak usah diceritain. Konteksnya begini, jiwa saya itu dalam kisah-kisah itu, Bib, ada manakalanya tidak percaya, ada tapi diem, tawakuf. Ada tidak percaya tapi menolak. Nah, yang menolak ini kalau sayanya sudah punya sandaran hujah. Kalau sudah lengkap hujah saya nih, baru saya tolak. Jadi yang saya tolak itu terkait cerita Syekh Qadir Jailani ini cerita pertemuan dengan Kanjeng Syekh karena bawa nama Nabi ini. Maka harus diukur. Kalau cerita-cerita lainnya walau saya tidak percaya tapi saya tidak memberanikan diri untuk menolak itu gitu. Cukup aja saya nggak percaya gitu loh. Cerita-cerita dulu. Saya lebih suka berbicara Syekh Abdul Qadir Jailani itu apabila dari tulisannya. Contoh Al-Ghunyah. Mending kalau pengen mengenal Syekh Abdul Qadir Jailani. Lebih apa ya? Lebih di masyarakat lebih bisa merubah keadaan. Merubah keadaan, lebih soheh. Ini karya tulisan Qadir. Bagaimana kita bisa mengenal Syekh Abdul Qadir Jailani dari orang yang berlebihan tadi itu loh? Ya repot lah kalau orang berlebihan. Sementara asal muasalnya kitab Tafriqul Khatir itu kitab nggak jelas. Jadi dari petik-petikan dikumpulkan menjadi satu. Saya pernah di dari potongan-potongan kisah dijadikan satu gitu loh. Saya pernah di fase yang saya gandrung dengan khariqul adat yang saya ceritakan malah itu karena saya merasa ini harus orang tahu, tapi sebenarnya itu apa ya? Iya. Jadi racun buat orang. Untuk jenengan mengekspresikan kecintaan kepada aulia, para habaib yang soleh itu bagus, tapi dampak ke awam, orang awam yang mendengarkan itu berpotensi berbahaya. Gini aja, Beb, kalau malam ini saya tunjukkan khariqul adat saya, boleh nggak nih? Apabila jenengan mengizinkan. Kemarin kan saya lihat tuh waktu sampean cerita dulu pernah mantan apa ya, praktisi lah. Itu saya lihat semua dan hampir-hampir sama yang kita alami lah gitu. Antum pernah menjadi seorang yang apa, tahu ketika keberadaan orang yang maling uang gitu. Oke, sekarang saya mau praktekin, Beb. Serius Beb, saya mau praktekin aja dulu. Ya Allah. Memang wali-wali dulu tuh sampai takut kok mengenai, bahkan mereka keramat yang jelas-jelas keramat, mereka sampai istighfar dikira istidraj kok. Iya, betul. Takut. Kalau sekarang malam ini saya praktekin gimana, Bib? Boleh. Serius? Oke, tapi duduknya rileks ya, jangan sambil miring. Duduknya jangan sambil miring. Tegak lurus. Ini sugesti apa? Hipnotis ini. Enggak, hipnotis. Enggak lah, melibatkan benda. Ada tasbih nggak, Bib? Ada tasbih nggak? Ada tasbih. Ambilin tasbih. Ini bisa nggak? Ini bisa nggak? Mana? Enggak, tasbih aja. Nanti itu yang kedua itu. Tasbih dulu, tasbih. Ambilin tasbih. Coba saya ambil. Serius? Dulu ya. Bentar. Asik nih. Saya tertarik dengan seperti ini. Saya itu orang yang punya pikiran liar-liar lah, istilahnya gitu. Iya. Dan enggak terlalu fanatik ya. Nah, makanya saya mau praktekin dulu baru kita terangin ya. Bentar. Nah, ya di tempat terang, Bib. Seru nih. Oh, jenengan nggak punya itu ya, Bib? Nggak punya tripod, Bib? Tripod untuk naruh handphone? Nggak ada, gini-gini aja. Saya mau mempraktekkan, Bib, menggerakkan benda dari sini, dari Banten. Tempat jenengan di mana? Solo. Tempat jenengan. Oke, berarti saya akan menggerakkan benda dari Banten, Solo. Benda di Solo akan saya gerakkan dari Banten. Ujungnya diikat, Bib, dibendul. Coba. Kanan dan kiri nih berarti di rumah ini. Maksudnya biar berat, kanan dan kiri dan biar berat. Mungkin nanti. Iya. Saya yang menggerakin dari sini. Untuk ngecek kodam berarti. Udah tahu, Beb. Untuk ngecek kodam iya, berarti. Tapi dibandulin, Blak. Dibandulin. Udah taruh. Nah. Ya udah taruh aja dulu tasbihnya. Nah. Saya akan gerakin benda dari sini, benda di situ dari sini. Sekarang remas, beginiin tasbih. Nah, digini. Apa bayi? Oh, tasbihnya ini dikasih. Ya udah. Lihat, Bib, lihat tasbihnya, Bib. Lihatin aja. Tahan napas, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup mata, Bib. Tutup mata. Pokoknya tutup mata. Bismillahirrahmanirrahim.
Tarkobin barhasin tawakkala ya khodimai hadainil ismaini zakhroyil wasyaytoyil ijliba wajdiba tasbih habib mulakhela ijliba 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 udah bib udah kan Kenapa guys? udah bib iya kan bergerak tadinya ditaruh kan itu tasbih terus bergerak di sini kan menggerakkan benda deh Iya. kesobrek. Itu kayak Imam Abu Hanifah waktu gerakin ateis itu berarti itu. Terus kedua, Mas Mahesa, kedua mengenai apa? Tasbih itu dari kamar itu bergerak sampai ke situ itu. Betul. Jadi yang kedua mengenai apa? Tadi saya mau cerita di Kalimantan itu ketika saya ke Kalimantan, itu kan Kalimantan apalagi Martapura itu kan sasaran empuk buat oknum habaib yang dawir gitulah. Betul. Itu sampai habaib sana itu yang lurus itu kewalahan Gus. Saya ketemu dan mereka sampai bentuk Laskar Alawiyin. Jadi saya beberapa orang yang bilang kemarin bahwa habaib tidak ada tindakan, itu saya bilang saya ngelihat sendiri sampai dibentuk Laskar Alawiyin. Itu memang yang kelihatan itu di daerah apa Kalimantan Selatan antara Banjarmasin, Martapura. Oh, berarti jenengan soal oknum Habib Dawir ini benar-benar mengakui atas keberadaannya. Jengkel juga ya, Bib ya. Saya ngakui dan saya sudah nemu itu lama, Kang Mahesa. Dan maaf juga, ada sebagian hidung mancung yang bukan habaib yang ngaku juga banyak. Di Jawa Tengah ada pos-posnya dan itu kami kewalahan. Dan apalagi mereka yang punya masa. Itu ketika kami ingatkan nanti masanya bisa marah dan lain sebagainya. Ya, kita ada tindakan. Ustaz Najib itu tindakannya luar biasa. Kok jangankan yang halu, yang kita kan namanya habaib manusia, Gus. Manusia ini ya enggak kayak malaikat, bisa berbuat dosa, bisa berbuat maksiat. Jadi preman juga bisa. Ya itu diingatkan, kadang juga kita sama habaib itu sampai konfrontasi gitu loh. Beb, justru kita itu kewalahannya bukan ngadepin habaib. Muke bin yang plongo-plongo tuh yang kebikin ngejengkelin kita itu. Repot ya, Pak. Repot. Dan ini teman apa ya? Ceramah-ceramah yang saya dengar mengenai kemarin itu cerita-cerita yang tadi antum bahas mengenai mungkin ceramahnya oknum Habib yang terlalu apa ya? Terlalu halu lah cerita rantai emas dan lain sebagainya kemarin itu cerita-cerita enggak kita temui dan apa ya saya lihat memang cerita itu diucapkan mereka tapi yang goreng lebih banyak kayaknya ya Gus. Iya. Yang goreng kayaknya lebih banyak karena apa ya disebarkan saya tahu orang-orang itu saya tahu bahkan sebagian dari mereka yang pernah ceramah itu pernah telepon saya dan saya ingatkan. Kayaknya Beb, ya hikmahnya kenapa kita tegur di publik itu ya agar mereka berubah gitu ke depan gitu. Artinya ya umat sudah berani gitu ya biar mereka nggak terlalu berlebihan. Umat kritis dan medsos ini liar sekali, sekali. Toh malah yang dibully bukan mereka hanya justru tokoh yang diceritakannya ini kan yang berbahaya itu gitu loh. Bahaya. Nah, sementara masyarakat itu kan netizen fa innahum la ya'lamun. Ya kan sekarang fakih mukodam yang jadi olok-olokan malah fakih mukodamnya. Seperti itu. Kalau kasarnya beginilah kalau untuk meluruskan tentang pandangan orang ke fakih mukodam, kita harus ya ngejengulin satu Habib, ya kita lakuin lah karena mereka ini kok ya orang-orang itu si oknum ini kok masih begitu-begitu aja gitu loh. Iya kita kayak gitu tuh sebenarnya kita keras. Ada satu Habib saya nggak perlu nyebut namanya ya nanti aja jadi saya tidak enak saya jadi ribut apa. Ada satu Habib yang ngomong bahwa Habib kan ini kan lagi digoreng nih bahwa ada pendapat bahwa Habib yang bermaksiat, Habib yang tidak sholat bahkan tetap masuk surga itu pernah disampaikan ke satu ustadz besar Habaib. Saya juga nggak mau nyebut namanya di telepon. Ustadz ada yang bilang
bahwa Habib kalau ndak sholat tetap masuk surga. Sing kondok kon syahadat meneh ye. Habibnya tuh jawab gitu. Saya kalau sebut nama Habibnya yang jawab ini, antum kenal dan antum pasti bahagia. Tapi ndak perlu saya sebut di sini karena komen-komen ini liar juga. Gitu. Komen liar dan mungkin Habib yang lihat sana nanti apa ya, ndak enak saya juga. Tapi Saya ini sebenarnya sudah Beb, tapi ini persoalannya tentang trust ya, tentang trust. Jadi ini bukan karena biar bagaimanapun kita sendiri ya, karena itu tadi tidak mampu menyebutkan nama saja. Saya itu begini Beb, kalau melihat perilaku oknum habaib yang ngawur di belakang layar, ya saya tak akan angkat itu di medsos gitu loh. Nah yang kita bahas ini yang berani itu sudah terlanjur up di medsos. Sebenarnya itu memang ada kan gitu loh. Akhirnya kita memilih diam. Nah kenapa kita menuntut habaib lagi yang negor di publik? Biar kita ini puas gitu. Biar kita yang nggak negor nanti kalau ada habaib. Ya contohnya tadi Habib Kribo. Habib Kribo kan dilabrak oleh Habib Ali Arido alias Bape Aldo. Nah kita kan makanya nggak ngebahas lagi. Wong sudah kok negor. Jadi kita itu puas. Nah gitu dong Habib. Nah, Habib yang negor gitu ini Kang loh. Mahesa. Ketika kadang gini, kadang kita tidak negur itu di depan publik. Sebenarnya alasannya mungkin entah antum menerima atau enggak, alasannya sebagai muruah juga sih. Ya, iya tahu itu alasannya karena marwah itu tahu kita tahu. Saya Bib. terkadang kalau ditegur di publik, kadang gengsinya keluar itu semakin nyolot gitu loh. Bib, Kayak kadang kita datang, contoh kecil nih ya, murkanya saya ke Habib Bahar itu bukan karena beliau keceplosan. Saat beliau keceplosan kita belum bereaksi loh. Kenapa? Ini manusiawi dan saya tahu penyakitnya. Saya tahu. Iya, Habib Bahar tuh korban. Itu kita manusiawi. loh, Artinya saya kita, ketemu, saya ngelihat si Kori itu di Solo, saya ngelihat ada pada depan. Kalau saya mau provokasi di situ orang-orang bisa sebenarnya. Atau mau saya keprok sendiri langsung di situ bisa. Cuma saya jaga itu. nah, Dia di Solo, anak itu. Di depan saya dia nggak tahu saya tapi saya tahu. Ini ngapain orang enggak ini? Beb. Waktu awal keceplosan tidak ada Durya Wali Songo itu kan kita masih memandang ya. Ini mungkin korban ini. Sekarang saya tahu yang pertama mengkuar-kuarkan itu namanya siapa udah tahu lah, udah almarhum kan lah gitu. Udah. Ini korban Habib Bahar. Kita tidak bereaksi, justru kita bereaksi kepada Habib Bahar itu bukan ke keceplosannya. Tapi setelah dia didatangi keluarga dari Banten minta maaf dia itu di belakang layar. Dan kita nggak menuntut ya waktu itu minta maaf di publik. Justru ketika di publik dia nantang takkan minta maaf sampai mati pun. Lalu memprovokasi kalau tak terima datang Robito. Gitu loh. Kan ini memprovokasi Orang keluarga itu kalau Banten sudah dengan Robito megang, kan. orang kalau sudah megang mic, luar itu beda. Mic ini apa ya? Mungkin ada Setannya kodamnya kuat. kali ya. Setannya Ada kuat. jinnya Iya, kali ya. setannya Kalau kuat. megang mic itu bisa lupa loh, betul. Saya sendiri merasakan. Kadang saya kalau sudah ceramah di Hayal Aram ini kadang ada hal-hal yang nyeplos yang apa astagfirullahaladzim kadang juga enggak pantas gitu loh karena memang mic ini bahaya makanya Artinya apa, Beb? Artinya kita itu ia melihat manusia sebagai manusia. Artinya apa? Ia berpotensi salah. Kalau kesalahan itu cuma sekali diingatkan. Jadi kita juga udah cukup gitu loh. Tapi justru itu kita mereaksi itu ketika dia nantang-nantang itu loh. Sampai mati tidak akan minta maaf. Ngajak panjang nih orang. wah repot ini sekarang bab-bab yang dulu dibahas hanya dalam komunitas orang-orang alim komunitas Beb. yang sekarang Beb. dibahas di luar Di medsos. dan orang awam mengkonsumsi dan mereka ngomong Nah. cakap semua Beb, tahu nggak? Ini kita dapat di hal seperti itu kan sebenarnya dari tahun 2011 sudah dapat, tapi kan nggak pernah gaduh. Kenapa? Karena tidak ditantang di publik. Artinya kita itu memilih sikap ngalah. Ya sudahlah daripada fitnah jadinya daripada fitnah. Ini sekarang sudah terlanjur fitnah aja orang pada berani. Dulu kan itu dari tahun 2011 itu kita udah tahu. Gak ada Durya Wali Songo itu. Tapi ya kita diam lah, bisa biarin aja sih mau nungsang wali. Yang kita sayangin umat, Beb. Umat, kita itu mikirnya umat. Tapi ketika nadanya di publik nantang kan udah beda urusan. Yang bermasalah itu Imaduddin. Lo kok babat semua begini, lo hantem aja Imaduddin gitu loh. Ya kayak kemarin ya. Yang bermasalah kan ke Imaduddin. Lo bantah aja ke Imaduddin, kok bawa-bawa nama baru lagi seorang tuh bagus kayak Fatul Azim lagi. Waduh, ini ampun kapan selesainya ini. selesai Gitu. jadi mengenai apa tindakan kita sudah bertindak itu sudah dari tahun berapa kita bertindak saya dari tahun berapa tuh sudah banyak ngiling kan orang-orang itu
Ndawir terutama ya di Ndawir karena dulu ceramah halu gini nggak ada di mimbar-mimbar Gus. Nggak ada, saya baru tahu-tahu ini keluar di video loh, kok ada ceramah cerita Habib gini, cerita Habib ini, saya miris juga ini. Dulu nggak ada, cuma dulu memang kita urusannya ke arah Ndawir. Ndawir itu kita ingatkan betul. Oh. Karena dulu Karena waktu kita itu masif gitu ya. Karena waktu itu masif. Entah Jawa Tengah ya, konturnya Jawa Tengah karena saya banyak berkecimpung di Jawa Tengah. Tapi kalau Jawa Barat ke Jakarta, wallah alam dari dulu apakah seperti itu sudah rame? Oh, karena waktu itu yang memang masif dari oknum habaib ini Ndawir. Jadi akhirnya buat apa ya, laskar khusus untuk menegur oknum-oknum habaib. Dulu Pak De saya, dulu Pak De saya itu bukan Habib ya, Habib palsu itu ya, bukan Habib Dawir. Dawirnya ini memang bukan Habib tapi Habib palsu. Itu Pak De saya itu didatangin Habib yang asli. Wah, Baji benar nggak sering didatangin si ini? Iya katanya. Udah lain kali ya Baji, nggak usah diturutin kemauannya, itu bukan katanya. Itu bukan bagian dari kami, itu orang palsu. Karena kata Pak De saya enteng jawabnya. Pak De saya mah bodoh amat urusannya dia dengan Allah, dengan baginda Rasul nanti. Lalu orang-orang kadang ya gurunya sendiri sudah ngingetkan, guru namanya guru. Karena kadang Habib-Habib ini ada yang lulusan pesantren ini. Itu ketika mereka buat ulah pasti sampai ke gurunya dan gurunya itu pasti ngingetkan. Tapi memang apa ya mentalnya mereka seperti itu. Seperti benar yang apa katakan antum katakan itu, sekarang ada banyak yang muda-muda ini yang keluar megang mic dan mereka tidak punya apa namanya ya tidak punya kapasitas ilmu yang mumpuni. Satu itu juga mereka juga tidak pernah apa ya memulai dakwah itu dari bawah langsung ke panggung ila panggung itu. Makanya ketika mereka menemui ketenaran ya sudah, terus juga apa namanya di bahasa Jawa ini diujo apa ya semakin dilulukan terus ya, semakin digorok lehernya, semakin dilulukan semakin jadi.